Purbaya optimis ekonomi tumbuh 5,7% berkat tambahan BLT. Menteri PKP sebut negara tidak boleh kalah dari praktik rentenir. Halo Mitra TVI, beragam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam TA Petang kali ini yang merupakan hasil kerjasama TA TV bersama kantor berita Antara. Edisi Minggu 19 Oktober 2025 bersama saya Anton Sulistyo dan kita masuk ke berita pertama. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di Jakarta optimis perekonomian nasional mampu tumbuh sebesar 5,7% setelah bantuan langsung tunai atau BLT resmi ditambah 30 triliun rupiah. Purbaya menilai ditambahnya anggaran BLT guna memperkuat daya beli masyarakat. Kementerian Ekonomi akan menambah pencairan bantuan langsung tunai BLT mencapai 30 triliun rupiah untuk periode Oktober hingga Desember tahun ini. Tambahan tersebut diharapkan tak hanya berdampak pada masyarakat, namun juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa di Jakarta Jumat 14 Oktober optimistis perekonomian nasional dapat tumbuh sebesar 5,7% serta berdampak pada total 140 juta keluarga penerima manfaat KPM di tanah air. Sedangkan untuk anggaran dana tambahan BLT, Menkyu menyebut akan didukung melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang telah disiapkan oleh lembaganya. Dari APBN, kita kaya kok, Anda jangan anggap saya miskin, gini-gini kaya juga. Kalau 30 triliun aja bisa lah. Tapi itu yang penting, udah umumin ya, langsung ke masyarakat, jadi akan memperkuat daya beli. Kalau diumumin seperti itu, saya bukan 5,5 lagi pertumbuhan ekonomi. Hitungan kita 5,67, hampir 5,7. Sebelumnya, pemerintah mengumumkan stimulus ekonomi terbaru 2025 dengan menambah periode program bantuan langsung tunai bagi keluarga penerima manfaat. BLT ekstra tersebut akan menjangkau 35 juta orang tambahan dan direalisasikan pada bulan Oktober hingga Desember 2025. Dari Jakarta, Rian Rahman, Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menegaskan negara tidak boleh kalah dari praktik rentenir dan tengkulak yang selama ini menjerat masyarakat dalam utang dengan bunga tinggi untuk kepemilikan rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait menegaskan negara harus hadir dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak. Negara juga tidak boleh kalah dari praktik rentenir yang selama ini menjerat masyarakat dalam utang dengan bunga tinggi. Dalam forum percepatan capaian rumah rakyat program pemerintah dan pembiayaan mikro perumahan melawan rentenir di Universitas Islam Malang, Jawa Timur, Jumat 17 Oktober, Menteri PKP menjelaskan pemerintah telah menjalankan program pembiayaan perumahan rakyat dengan menggandeng PNM Mekar dan Sarana Multigria Finansial SMF. Program ini sebelumnya juga sudah dijalankan di beberapa daerah seperti Subang, Majalengka, Surabaya, dan wilayah lain di Jawa Tengah. Kini program serupa diperluas ke wilayah Malang. Buat program seperti yang dilakukan sinergi PNM Mekar, SMF, kita sudah buat di Wajo, kita sudah buat di Majalengka, di Subang, ya, di beberapa tempat, sekarang di Malang. Jadi saya minta juga di Surabaya dibuat, di beberapa kota di Jawa Tengah, supaya negara hadir, seperti kata Pak Prabowo, waktu acara deklarasi Koperasi Merah Putih, masa negara kalah sama tengkulak sama rentenir? Buat dong program-program penawaran yang mudah, ya, cepat dan murah bagi rakyat. Salah satu keunggulan program ini adalah skema kredit perumahan dengan bunga rendah, yakni hanya 6%, jauh lebih ringan dibanding pinjaman dari rentenir. Selain itu, Menteri yang akrab disapa Ara itu menyebutkan sejumlah biaya penting untuk rumah subsidi kini telah dihapus, seperti biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB dan persetujuan bangunan gedung PBG.
Dari Malang, Jawa Timur, Ahmad Saif Hajarani, Kantor Berita Antara mewartakan. Komdigi mulai petakan talenta digital lewat sinergi lintas lembaga. Informasinya hadir sesaat lagi usai jeda berikut. Tetap bersama TA Petang. Kesehatan tumbuh dari kebiasaan dan kebersihan adalah awal dari kebaikan. Buanglah sampahmu, rawatlah duniamu. Bumi yang bersih adalah cermin jiwa yang peduli. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Baik, terima kasih Anda masih bersama TA Petang Mitra TA TV. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mengumpulkan sejumlah mitra dari Global Tech, EduTech, serta badan publik untuk bersinergi data pelatihan talenta digital di kantor Kemkomdigi Jakarta. Nantinya data yang dipadukan dapat menyusun rencana pelatihan secara nasional. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mengumpulkan sejumlah mitra dari Global Tech, EduTech, serta kementerian dan lembaga untuk bersama menyinergikan data pelatihan talenta digital di kantor Kemkomdigi Jakarta Jumat 14 Oktober. Sinergi tersebut dilakukan mengingat selama ini pelatihan digital yang digelar kementerian dan lembaga di pemerintahan belum terorganisir. Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, menyebutkan dengan adanya sinergi dan kolaborasi, diharapkan mampu memetakan sebaran sumber daya manusia bertalenta digital di Indonesia yang saat ini dinilai masih kurang untuk mendukung langkah transformasi digital di dalam negeri. Seperti kita ketahui, sampai dengan 2030 kita membutuhkan sekitar 9 juta digital talent dan kita masih ada gap hampir 2 juta lebih ya 2 juta lebih, dan karena itu dibutuhkan satu kerja cepat dan kolaborasi serta sinergi dari semua stakeholder dalam mendukung proses transformasi digital di Indonesia. Nantinya, data yang telah dipadukan Komdigi bersama mitra terkait akan disusun untuk rencana pelatihan digital secara nasional yang terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dari Jakarta, Rian Rahman, Kantor Berita Antara mewartakan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto membuka Festival Benteng Victoria di Lapangan Merdeka Ambon, Maluku, Jumat 17 Oktober lalu. Dalam pembukaan tersebut, Wamendagri meminta pemerintah Kota Ambon untuk melakukan pemugaran terhadap Benteng Victoria agar dapat dijadikan sebagai destinasi wisata budaya. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto membuka Festival Benteng Victoria di Lapangan Merdeka Ambon, Maluku, Jumat 17 Oktober. Wamendagri Bima mengapresiasi Festival Benteng Victoria karena festival ini menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan kawasan Benteng Victoria sebagai ruang ekspresi budaya. Bima meminta pemerintah Kota Ambon untuk melakukan pemugaran terhadap benteng tersebut karena Benteng Victoria merupakan aset budaya dan wisata luar biasa yang dimiliki Kota Ambon. Ambon dan Maluku ini punya modal budaya dan sejarah yang luar biasa. Ini modal utama untuk bisa membangun peradaban dan juga meningkatkan kesejahteraan. Tapi ini semua perlu berkolaborasi. Tidak hanya Pemkot sendiri, tapi harus didukung oleh provinsi, oleh kementerian terkait, ya. Dalam hal ini Kementerian Kebudayaan, tetapi juga nanti harus ada peran dari pekerjaan umum misalnya ya untuk melakukan penataan atau revitalisasi. Festival Benteng Victoria dilaksanakan selama 2 hari mulai 17 sampai 18 Oktober 2025. Festival ini diisi dengan berbagai kegiatan antara lain karnaval budaya, pameran kebudayaan, permainan tradisional, dan bazar UMKM. Dari Ambon, Maluku, Alfian Sanusi, Kantor Berita Antara mewartakan. Koperasi Desa Merah
pertama di Kota Pangkal Pinang siap dibangun. Informasinya hadir sesaat lagi. Usai jeda berikut ini tetap bersama TA Petang. Air merupakan sumber kehidupan. Air adalah elemen penting dari sebuah pertumbuhan. Pergunakanlah dengan bijak. Pakailah seperlunya. Peduli air, peduli masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama TA Petang, Mitra TTV. Koperasi Desa Merah Putih pertama di Kota Pangkal Pinang siap dibangun untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Komandan Karem 045 Garuda Jaya, Kolonel Infanteri Nur Wahyudi mengatakan pihaknya memastikan lokasi pembangunan koperasi tersebut di Kota Pangkal Pinang di titik strategis. Koperasi Merah Putih pertama di Kota Pangkal Pinang siap dibangun untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Pembangunan itu ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan gerai, perkudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih yang berlokasi di wilayah kantor Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang pada Jumat 17 Oktober. Komandan Resor Militer dan Rem 045 Garuda Jaya, Kolonel Infanteri Nur Wahyudi mengatakan pihaknya memastikan lokasi pembangunan koperasi tersebut di tempat yang strategis untuk mempercepat distribusi bahan pokok ke gerai. Dan tempatnya harus strategis, pinggir jalan. Ini kan jalan kota ini, jalan provinsi ya ini. Jadi kalau misalnya ada barang masuk gerai, barang cepat. Jadi perintahnya cari tempat yang strategis yang mudah. Selain Koperasi Merah Putih di Kota Pangkal Pinang, hari ini pihaknya juga melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan di 9 titik lokasi yang tersebar di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Adapun pihaknya menargetkan pembangunan selesai pada 31 Januari 2026 mendatang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Chandrika Purnama Dewi, Kantor Berita Antara mewartakan. Baik, informasi tersebut mengakhiri TA Petang kali ini dan jangan lupa saksikan siaran TTV melalui channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa, TA TV mantap, masa kini tetap berbudaya.